Selanjutnya ada komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, yang berarti berambut panjang. Jadi begini teman-teman, komet juga merupakan salah satu benda yang mengelilingi matahari dengan bentuk lintasan elips. Komet terdiri dari debu dan es. Nah, ketika komet mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet akan menyublim membentuk berupa ekor. Komet terdorong oleh radiasi dan angin matahari sehingga membuat ekor komet selalu menjauhi matahari. Jadi, bukan karena komet takut dengan matahari ya teman-teman. Komet berasal dari wilayah di luar planet Neptunus. Wilayah ini kita sebut dengan sabuk Kuiper. Selanjutnya ada meteoroid, meteor, dan meteorit. Kita bahas satu-satu ya. Meteoroid. Nah, jika sebuah asteroid pecah menjadi bongkahan batu yang jauh lebih kecil, itulah yang kita sebut meteoroid. Meteoroid merupakan batuan-batuan kecil yang melayang-layang di angkasa. Batuan-batuan ini mengandung unsur besi dan nikel ya teman-teman. Ketika meteoroid melayang di dekat permukaan planet, meteoroid akan tertarik gaya gravitasi dari planet tersebut. Ingat ya teman-teman, gaya gravitasi yang lebih besar bisa membuat benda-benda kecil di dekatnya tertarik ke benda-benda tersebut. Misalnya nih ya, meteoroid melayang-layang di dekat permukaan bumi. Meteoroid akan tertarik menuju ke bumi. Nah, di bumi terdapat lapisan-lapisan gas yang mengelilingi yang disebut atmosfer. Ketika meteoroid menembus atmosfer bumi, akan terbakar. Nah, kita sebut dengan meteor ya teman-teman. Gesekan oleh atmosfer bumi akan menghasilkan panas dan membakar batuan-batuan tersebut. Akan tetapi terkadang tidak semuanya terbakar habis loh. Nah, terus yang gak kebakar gimana ya? Nah, teman-teman, ada kalanya sisa-sisa batuan yang tidak terbakar mengenai permukaan tanah, itulah yang kita kenal dengan meteorit. Meskipun meteoroid merupakan gumpalan kecil, tetapi masanya bisa mencapai 34.000 kg loh, seperti meteorit Ahnighito yang ditemukan di Greenland pada tahun. Meteorit yang jatuh akan membentuk kawah di permukaan tanah. Misalnya nih, sebuah meteor yang sangat besar pernah jatuh di Arizona dan membentuk kawah yang disebut kawah Beringer. Kawah Beringer ini berdiameter sekitar 1.400 meter dan memiliki kedalaman sekitar 1.090 meter. Wah, besar sekali ya teman-teman. Ya, itulah perjalanan kita mengenali tata surya. Teman-teman bisa mengisi tes evaluasi di bawah ini ya. Selamat mengerjakan. Created using Powtoon.